nongkrong di jalanan, nongkrong gitu. Kadang kita duduk di bawah pohon, duduk kayak gitu, tanpa harus jaga image. Terus kalau kesannya kalau Mas Sugeng tuh orangnya lucu dan latah. Teman-teman tahu sendiri kan latahnya apa? Yang terus dia latah. Udah latah juga tapi udah nggak jorok. Koi Padang, koi Padang. Koi mau ke Padang ya, insya Allah. Terus orangnya lucu, orangnya baik, orangnya pun ikhlas, iya, tidak. Jadi kalau misalnya contoh kemarin, misalkan udah ngomong gini, Mas Adi, kalau nanti sudah sampai Indonesia, WhatsApp udah ya. Benar, pas sampai aja turun dari pesawat dia langsung WhatsApp. Nah, di sana udah nilai bahwa Mas Adi dan Dek Vidi ini memang luar biasa. Jadi dia menepati janjinya. Walaupun hanya sekedar kata-kata aja kan. Banyak orang kan dia berjanji tapi dia janjinya janji manis ya. Nggak ditepati. Tapi mereka udah latah juga. Udaku Putra Jamba. Apa kabar Udaku? Nah itu yang kesan udah sehat selalu udah ya. Jadi terus yang kedua, mereka tuh nggak banyak nuntut apa-apa kan. Yang jelas yang mereka tuh simple aja dalam mencari. Seperti kemarin kami lagi di dataran Merdeka kan. Dia cuma beli balon begini ya. Nah, udah bikin VT-nya. Karena dengan begitu dia bisa bahagia. Jadi sangat mudah sekali Dedek tuh mencari kebahagiaan. Dia tinggal beli balon terus dia tembak-tembak balon gitu. Jadi artinya udah belajar banyak dari sana. Nah gitu. Jadi Dek Vidi, kalau Dek Vidi bagaimana? Kalau Dek Vidi ini orangnya dia lucu, heboh, humble tapi gitu. Humble tuh dia rendah hati. Dia tidak sombong dan rajin menabung. Enggak, pagi-pagi itu mana. Meskipun lelah, kalau ada walaupun dia lelah segala macam. Kalau ada fans dia berusaha untuk senyum. Berusaha untuk ngelayani foto, video dan lain dilayanin. Tapi udah tahu dia tuh lelah banget. Dia udah tahu banget karena di dalam yang mereka tuh istirahat cuma dalam mobil. Misalnya contoh perjalanan dari Kuala Lumpur ke Shah Alam ke Putrajaya kemarin kan memakan waktu 45 menit. Mereka tuh tidur langsung, Mas Sugeng juga tidur, gitu ke situ. Nah mereka tidur itu cuma di dalam mobil. Nah itu. Tapi pas waktu mereka bangun, Mas Sugeng bangun. Bahkan sempat waktu dia bangun itu dia nggak bisa bangun, dia nggak bisa bergerak. Ini ceritanya, mungkin dalam mobilnya ada hantu mungkin. Tidur dalam mobil langsung, teman-teman apa namanya itu yang dia mau bangun tapi nggak bisa gitu. Nah jadi akhirnya udah habis kebangun langsung dia turun dengan cepat, moodnya langsung diperbaiki dan langsung dia foto-foto di luar tuh udah nunggu semua fans ya mereka, rep-repannya kayak gitu ya rep-repan ya. Nah jadi udah di luar udah nunggu semua dan kesan lebih baik kesan dan pesan yang gembira hari ini ya. Jadi udah nggak usah cerita berat-berat motivasi dulu, udah cerita pagi ini ya. Jadi bahkan banyak sekali di antara mereka tuh nangis. Ini ceritanya kemarin nangis. Hafiz, terima kasih. Hafiz, terima kasih Hafiz. Nangis, wajah udah glowing. Jadi nangis mereka teman-teman. Kenapa mereka udah tanya sempat tanya, Mbak, kenapa nangis? Udah bilang, udah, katanya kan. Aku tuh nggak ngikutin mereka. Thank you, Hafiz Along, Nurmala. Dia bilang dia udah ngikutin kisah Dedek itu udah dari nol, dari dulu dia jatuh bangun katanya. Jadi Dedek lah yang banyak menghibur mereka katanya. Jadi bahkan ada satu mbak itu dia bilang dia kerja jam 8 pagi, dia bergadang sampai jam 3 pagi untuk nengok Dedek live gitu. Sekedar ingin support Dedek sambil dengar cerita-cerita Dedek untuk menghibur. Bayangkan, udah membayangkan kalau dia tidurnya jam 3, dia kerja jam 8, berarti kan ada 5 jam. Taruhlah 3, 4, 5, misalnya dia 5 sholat subuh. Berarti dia cuma 3 jam aja tidur. Udah tanya dengan dia, apa enggak capek waktu tidur nanti? Enggak katanya, senang aja katanya. Habis tidur juga nggak bisa, karena waktu mau tidur tuh pada ketawa-ketawa sendiri katanya, lucu katanya. Mas Adi juga katanya. Nah itu kata mbak-mbak itu, udah ketanya ke fansnya, kenapa kok nangis? Kenapa kok bisa? Karena nggak nyangka mereka tuh bisa datang Malaysia gitu. Dan selama ini kan nggak pernah kan terpikir untuk datang Malaysia. Jadi ketika tahu udah mau bawa mereka ke Malaysia, mereka senang banget gitu. Nah jujur aja kemarin udah cerita sedikit lagi. Aprilia, ini kita cerita-cerita yang itu aja dulu, yang ringan-ringan ya. Besok kita masuk
yang motivasinya besok pagi. Jadi ajak dedek menuju kesuksesan. Nah mungkin di sana mungkin pertemuan kami ini mungkin begitu. Udah tahu potensi mereka, udah tahu mereka tuh orang hebat, tapi kemungkinan udah akan berbagi nanti, berbagi ilmu, berbagi sharing bagaimana caranya dengan apa yang udah mereka capai sekarang tuh, jangan jatuh lagi. Jangan jatuh lagi, dan kalau bisa kesuksesan tuh kita maintain begini, kita akan pertahankan bahkan sampai mengulang kesuksesannya kembali gitu. Karena kenapa? Paling nggak enak kalau kita tuh jadi orang gagal, paling nggak enak kalau kita tuh jadi orang miskin, paling nggak enak kalau kita tuh jadi orang yang selalu dihina dan dicaci atau diremehkan oleh orang lain. Setuju nggak teman-teman? Setuju ya teman-teman? Kenapa? Ketika udah dulu nggak sukses, ini dicampur-campur aja ya cerita dedek tadi. Ketika dulu udah memang gagal, ketika udah dulu misalnya ditinggalkan oleh ex istri, udah banyak sekali teman-teman udah yang melecehkan, udah katanya udah nggak bener lah, nggak inilah gitu kan. Orang yang nggak bisa dipercaya lah, orang yang nggak jelas lah, macam-macam. Ngapain kamu jualan-jualan herbal begitu kan gitu, jual obat seperti itu gitu. Mendingan kamu kerjaan yang lain aja gitu. Jadi udah tahan aja gitu. Tahan aja, dan walaupun ditinggal pun sama istri untuk kawin dengan orang, itu pun udah sabar aja menerima itu, dan bagi udah jodoh tuh sampai di sana. Tapi udah bertekad dalam hati bahwa suatu ketika nanti gitu, ketika udah janji ya Allah, suatu ketika nanti Engkau berikan aku kesuksesan, Engkau berikan aku masa kejayaan, tolong ya Allah, tolong maintain kejayaan itu menjadi kejayaan yang abadi atau kesuksesan yang selalu berkesinambungan. Udah bilang gitu. Udah nggak mau lagi jadi orang yang gagal yang seperti dulu. Trauma udah gitu. Paling nggak enak. Tuh trauma. Akhirnya udah zoom live baru. Dan teman-teman juga begitu. Jadi teman-teman pasti ngerasain ketika dulu udah gagal saja teman-teman. Udah susah banget, nggak ada uang, dan teman-teman udah cari pinjaman atau apalah, minta bantu dari teman-teman, saudara-saudara. Yang ada apa teman? Yang ada kita digosipin makin nggak jelas, suka apa gitu. Padahal kita tuh cuma betul-betul waktu itu memang nggak ada jalan lain lagi untuk apa. Akhirnya udah give up aja, udah nyerahin diri, nggak mau berharap dengan orang lagi. Nah ketika udah berharap dengan Tuhan saja lah, itulah baru udah mulai bisa nerima keadaan udah waktu itu, dan akhirnya udah mulai bangkit sedikit demi sedikit. Nggak instan udah bangkit, tuh lama prosesnya teman-teman. Sedikit demi sedikit ya. Nah akhirnya udah dapatlah rezeki dan teman-teman. Nah di Istanbul lah, kota yang udah betul-betul banyak perubahannya. Ini kenangan udah di Istanbul pertama 7 tahun yang lalu. Udah hidupkan untuk teman-teman lagunya sambil kita bluetooth charge Spotify. Oke. Ini kedepannya udah akan rekam lagu Turki lagi. Ini kenangan udah di Istanbul. Thank you Raisa Hanina. Ini dulu ingat 7 tahun yang lalu udah merantau ke Istanbul, dalam keadaan udah gagal, dalam keadaan udah belum lagi sukses, tapi udah beranikan untuk berhijrah. Tapi waktu pas pertama udah suka lagu ini, Neylimi Istanbul judulnya. Murad Dalkılıç itu penyanyi. Kenangannya banyak sekali.